Proses perencanaan manajemen bimbingan dan konseling adalah langkah penting yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian terhadap sebuah program atau layanan. Tujuan dari proses perencanaan manajemen bimbingan dan konseling sendiri adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan berlangsung secara efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu, untuk fokus utama dari manajemen ini adalah untuk meningkatkan potensi siswa. Ketika seorang siswa belum menyadari kemampuan atau bakatnya, peran dari konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling menjadi sangatlah penting. Guru BK diharapkan untuk menjadi penghubung dalam mengidentifikasi serta membantu siswa mengembangkan atau mencari potensi mereka masing-masing secara optimal. Fungsi perencanaan dalam optimalisasi layanan BK. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning dalam manajemen bimbingan dan konseling berperan menentukan arah program BK dengan menetapkan tujuan yang jelas dan menyusun strategi serta program layanan yang komprehensif dan terkoordinasi. Perencanaan ini dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan siswa dan sumber daya yang tersedia sehingga program BK dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing adalah proses pembagian tugas dan peran di antara para konselor dan sumber daya terkait agar program BK dapat dilaksanakan dengan terstruktur. Perorganisasian bertujuan mengatur sumber daya manusia, sarana, dan prasarana agar optimal dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan atau actualing mencakup implementasi seluruh rencana layanan BK secara nyata melalui berbagai aktivitas bimbingan dan konseling seperti bimbingan individu, kelompok, dan klasikal sesuai program yang telah dirancang. Dan fungsi yang keempat adalah fungsi pengawasan atau controlling, berperan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program BK. Proses pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa tujuan layanan BK tercapai sesuai dengan rencana yang telah disusun. Melalui evaluasi dan pemantauan, kelemahan dalam pelaksanaan dapat diidentifikasi dan diperbaiki sehingga layanan BK lebih efektif ke depannya. Prinsip perencanaan manajemen BK. Dalam manajemen bimbingan dan konseling di sekolah, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip manajemen agar tujuan dapat tercapai. Terdapat 4 prinsip dalam perencanaan manajemen bimbingan dan konseling. Yang pertama, prinsip efisiensi dan efektivitas. Perencanaan harus mempertimbangkan sarana dan prasarana serta kondisi dan kemampuan organisasi agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, prinsip pengelolaan melibatkan sistematis dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang ketiga, di sini ada prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yang dimana manajer bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan manajemen, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal. Yang keempat, ada prinsip kepemimpinan yang efektif. Manajer diharapkan memiliki kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan mampu menjalin hubungan baik dengan semua anggota organisasi. Pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling dilakukan melalui beberapa tahap secara berurutan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, perencanaan. Langkah ini mencakup analisis kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar, serta menyediakan fasilitas yang mendukung layanan bimbingan. Tujuan bimbingan harus selaras dengan visi sekolah agar siswa mampu berkembang secara optimal di berbagai aspek. Yang kedua, pengorganisasian. Proses ini mengelompokkan petugas, bimbingan, dan konseling berdasarkan data yang diperoleh. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan layanan yang diberikan tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang ketiga, pelaksanaan. Program yang dilaksanakan harus sesuai kebutuhan siswa, meliputi berbagai jenis layanan seperti orientasi, informasi, penempatan, konseling individu, bimbingan kelompok, serta konseling kelompok. Semua layanan ini harus sejalan dengan fungsi manajemen bimbingan dan konseling. Yang keempat, pengawasan.
yaitu meliputi pencatatan kegiatan harian dan mingguan serta penyusunan laporan bulanan untuk mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, laporan semester dan tahunan dibutuhkan untuk menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan. 5 jenis program layanan yang disusun dan diselenggarakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, program tahunan sekolah. Program tahunan merupakan rencana pelayanan bimbingan dan konseling yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan selama 1 tahun ajaran bagi setiap kelas atau rombongan kelas di satuan pendidikan. Contoh penerapannya yaitu menyusun perencanaan kegiatan BK tahunan yang meliputi kegiatan orientasi, peserta didik, layanan konseling kelompok, serta penyelenggaraan seminar pengembangan diri bagi seluruh siswa. Yang kedua, program semesteran adalah perencanaan layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan selama 1 semester sebagai penjabaran bagi program tahunan. Program ini memuat rincian kegiatan yang lebih spesifik, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada semester tersebut. Contoh penerapan yaitu menyusun jadwal layanan konseling individu dan konseling kelompok selama semester pertama, serta merencanakan layanan bimbingan karir sesuai tahap perkembangan siswa. Yang ketiga, program bulanan merupakan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling selama 1 bulan yang disusun berdasarkan program semesteran. Contoh penerapan, menyusun agenda kegiatan BK bulanan yang mencakup sesi konseling rutin setiap minggu, penyuluhan mengenai pengelolaan waktu, serta kegiatan kelompok untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Yang keempat, program mingguan, yaitu perencanaan layanan bimbingan dan konseling yang disusun untuk jangka 1 minggu ke depan sebagai tujuan dari program bulanan. Contoh penerapannya, menetapkan jadwal layanan konseling perorangan dan bimbingan kelompok pada minggu berjalan, serta menyiapkan materi layanan konsultasi bagi siswa yang memerlukan pendampingan khusus. Dan yang kelima, program harian merupakan perencanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Contoh penerapannya adalah menyelenggarakan konseling individual seminggu 2 kali. Manajemen program layanan bimbingan dan konseling. Pengertian manajemen program layanan bimbingan dan konseling. Manajemen program layanan bimbingan dan konseling atau BK di sekolah merupakan proses pengaturan dan pengelolaan sumber daya secara sistematis untuk memastikan pelaksanaan layanan BK berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Secara etimolog, manajemen berasal dari kata manage dalam bahasa Inggris yang berarti mengatur atau mengelola. Sementara BK adalah upaya pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli untuk mengembangkan potensi diri secara optimal melalui layanan-layanan seperti orientasi, informasi, konseling individu, dan pengembangan karir. Tahap manajemen program layanan bimbingan dan konseling. Dalam upaya mewujudkan layanan bimbingan dan konseling yang efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pendidikan, diperlukan tahapan-tahapan manajemen yang terstruktur. Perencanaan atau planning merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan layanan bimbingan dan konseling program BK harus disusun secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Perencanaan ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan nyata siswa. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dalam manajemen BK adalah upaya mengatur struktur dan sistem kerja agar layanan dapat terlaksanakan dengan baik. Bentuk pengorganisasian bisa berbeda tergantung pada jumlah tenaga BK dan pola manajemen yang dianut sekolah. Pelaksanaan dan pengarahan, leading atau actualing. Pelaksanaan merupakan tahap operasional di mana program BK dijalankan sesuai perencanaan. Pada tahap ini, kepala sekolah atau koordinator BK berperan sebagai pemimpin yang memberikan arahan bimbingan serta motivasi agar setiap personilnya bekerja sesuai bidang dan tugasnya masing-masing. Pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah tahapan penting dalam memastikan program BK berjalan sesuai rencana. Pengawasan dilakukan sejak penyusunan program hingga tahap pelaksanaan. Tujuannya adalah mendeteksi dan mencegah adanya penyimpangan serta memastikan bahwa semua aktivitas layanan tetap sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan.
Evaluasi atau evaluation. Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai tingkat keberhasilan program BK. Evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan informasi terkait pelaksanaan program berdasarkan kriteria tertentu. Fokus evaluasi ini adalah pada hasil output sehingga dapat diketahui sejauh mana tujuan program telah tercapai. Komponen manajemen program BK. Dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, Permendikbud nomor 111 tahun 2014 menjelaskan bahwa terdapat 4 komponen utama program BK yang menjadi acuan pelaksanaan layanan, yaitu yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar merupakan komponen yang ditujukan kepada seluruh siswa tanpa terkecuali. Layanan ini terbentuk kegiatan yang terstruktur dan sistematis dilaksanakan baik secara klasikal maupun kelompok. Yang kedua, perencanaan individual dan peminatan. Komponen ini berfungsi membantu siswa membuat perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman atas minat, bakat, serta kemampuan yang dimilikinya. Melalui layanan ini, siswa dibimbing agar mampu merumuskan tujuan yang jelas, memahami kekuatan dan kelemahan dirinya, serta menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, ada layanan responsif. Pelayanan responsif merupakan layanan yang diberikan kepada siswa yang sedang menghadapi masalah mendesak atau memerlukan bantuan segera. Dan yang terakhir ada dukungan sistem. Komponen terakhir adalah dukungan sistem, yaitu layanan yang berfokus pada kegiatan manajemen pengembangan profesional serta penyediaan infrastruktur untuk mendukung efektivitas program bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya ada manajemen layanan dasar. Manajemen layanan dasar adalah proses terencana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik berkembang secara pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di SMK, manajemen layanan dasar BK ini memiliki peran yang lebih spesifik ya, karena peserta didik dipersiapkan tidak hanya untuk melanjutkan pendidikan saja, tetapi juga siap memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, layanan BK harus selaras dengan pengembangan kompetensi, kejuruan, dan kesiapan kerja. Adapun tahapan manajemen layanan dasar BK, yang pertama ada perencanaan atau planning. Nah, guru BK ini melakukan asesmen kebutuhan peserta didik, menganalisis permasalahan, serta menyusun program BK tahunan dan semesteran yang menyesuaikan kebutuhan pribadi, sosial, belajar, dan karir siswa itu sendiri. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Nah, pelaksanaan BK ini melibatkan berbagai unsur sekolah seperti kepala sekolah, koordinator BK, guru mata pelajaran, dan staf administrasi. Setiap pihak ini memiliki peran dan tanggung jawab yang saling mendukung. Yang ketiga ada pelaksanaan atau equating. Nah, guru BK ini melaksanakan layanan sesuai program seperti layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan bimbingan individual. Nah, di SMK layanan juga ini mencakup pembekalan kesiapan kerja seperti penyusunan CV, persiapan wawancara, serta pengembangan soft skill dan etos kerja. Yang keempat sendiri ada pengawasan atau controlling. Nah, pengawasan ini dilakukan melalui monitoring dan penilaian pelaksanaan layanan agar sesuai dengan rencana. Di SMK, indikator keberhasilan tidak hanya kepuasan siswa sendiri, tetapi juga kesiapan kerja dan penyerapan lulusan di dunia kerja. Yang kelima ada evaluating atau evaluasi sendiri. Nah, evaluasi ini dilakukan terhadap proses dan hasil layanan BK. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan penyusunan program BK pada tahun berikutnya. Selanjutnya implementasi layanan BK di SMK ini mencakup 4 bidang. Yang pertama ada bidang pribadi, ini membantu pembentukan sikap, disiplin, etos kerja, dan mental profesional. Yang kedua ada bimbingan sosial. Nah, di bimbingan sosial ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan bekerja siswa,
bekerja sama, komunikasi, dan penyesuaian diri dengan budaya kerja di industri. Yang ketiga ada bimbingan belajar. Nah, ini membantu siswa mengelola belajar teori dan praktiknya sendiri, termasuk persiapan ujian dan PKL. Yang keempat ada bimbingan karir. Nah, ini untuk membekali siswa dengan perencanaan karir, pemahaman dunia kerja, kesiapan PKL, dan keterampilan yang dibutuhkan setelah lulus sekolah. Setelah manajemen layanan dasar tadi, selanjutnya ada manajemen layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan secara cepat, tanggap, dan tepat kepada peserta didik yang sedang menghadapi masalah mendesak. Tujuannya agar masalah ini tidak menghambat perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir siswa. Nah, menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014, layanan responsif diberikan ketika peserta didik membutuhkan bantuan segera, sehingga masalah ini tidak berkembang menjadi lebih berat. Tujuan layanan responsif yang pertama membantu individu atau membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, dan karirnya. Nah, yang kedua ini untuk mencegah masalah berkembang menjadi lebih serius. Yang ketiga, memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Yang keempat, menjaga kelancaran tugas-tugas perkembangan peserta didik. Nah, untuk tahapan pelaksanaan responsifnya, yang pertama ada pemetaan kebutuhan. Nah, guru BK dan wali kelas ini mengidentifikasi masalah siswa melalui laporan guru, teman sebaya, dan asesmen awal. Nah, masalah ini nantinya akan dikategorikan ke bidang akademik, sosial, dan kepribadian. Yang kedua ada analisis kebutuhan penanganan. Nah, masalah ini harus dianalisis dulu untuk menentukan apakah dapat ditangani di sekolah atau perlu dirujuk ke pihak profesional seperti psikolog atau lembaga yang terkait. Nah, yang ketiga ada pelaksanaan layanan. Bentuk layanannya tadi ada konseling individu, konseling kelompok, layanan rujukan, refleksi untuk membantu siswa memahami dan menyelesaikan masalahnya. Nah, untuk manajemen layanan responsif di SMK, menerapkan siklus perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan menyesuaikan karakteristik siswa vokasional. Untuk perencanaan sendiri ini dilakukan melalui asesmen berbasis data seperti angket, wawancara, dan hasil belajar siswa untuk menentukan prioritas intervensi. Yang kedua, pengorganisasian. Ini melibatkan kerjasama guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, dan pemimpin sekolah. Ini disediakan jadwal dan ruang khusus untuk layanan responsif. Yang ketiga ada pelaksanaan. Ini dilakukan melalui konseling individu dan kelompok dengan teknik yang sesuai seperti diskusi, role play, dan pendekatan kognitif perilaku, serta dikaitkan dengan kesiapan kerja dan etika industri. Yang keempat ada evaluasi. Ini bertujuan menilai efektivitas layanan melalui indikator kuantitatif dan kualitatif, seperti perubahan perilaku, prestasi, dan kesejahteraan emosional siswa. Yang kelima ada tindak lanjut. Ini dilakukan melalui monitoring berkala, konseling lanjutan, atau rujukan ke profesional eksternal bila diperlukan. Nah, untuk strategi menangani konflik siswa, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, penanganan segera saat konfliknya terjadi. Yang kedua, memahami situasi secara menyeluruh dan objektif. Yang ketiga, memfasilitasi layanan lanjutan seperti konseling atau rujukan. Dan yang keempat, ada refleksi bersama untuk mencegah konflik berulang. Selanjutnya, implikasi manajemen layanan responsif untuk guru BK-nya sendiri menuntut guru BK untuk responsif, profesional, dan mampu menjadi problem solver terutama terkait kesiapan kerja siswa di SMK. Yang kedua, bagi siswanya sendiri ini membantu siswa lebih siap menghadapi tekanan akademik, praktik kerja industri, dan perencanaan karir. Yang ketiga, bagi sekolah ini menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, meningkatkan kualitas lulusan, serta memperkuat kepercayaan dunia industri. Nah, layanan responsif adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada peserta didik yang sedang menghadapi suatu masalah dan membutuhkan pertolongan segera agar tidak menghambat pencapaian tugas-tugas dan perkembangannya.
Nah, lalu ada tujuan layanan responsif secara umum adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan atau permasalahan permasalahan yang dirasa sangat penting oleh siswa pada saat ini dan segera membutuhkan pertolongan, baik masalah yang muncul secara tiba-tiba maupun yang telah berlangsung cukup lama yang dapat menghambat perkembangannya. Layanan ini lebih bersifat preventif atau mencegah dan mungkin kuratif atau penyembuhan. Nah, visi tujuan layanan responsif ini ada 7. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang ini itu bertujuan untuk membantu peserta didik dalam menentukan arah pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu ada bidang belajar. Nah, dalam bidang ini itu bertujuan untuk membantu peserta didik yang memiliki hambatan dalam menemukan cara belajar yang efektif dan cara mengatasi kesulitan belajar. Lalu yang ketiga itu ada bidang sosial. Nah, dalam bidang ini itu bertujuan untuk membantu peserta didik memiliki lingkungan sosial yang positif. Nah, lalu yang keempat itu ada bidang pribadi. Dalam bidang pribadi ini bertujuan untuk membantu peserta didik membentuk identitas dirinya dan karirnya. Lalu yang kelima itu ada bidang disiplin. Nah, dalam bidang ini itu bertujuan untuk membantu peserta didik mengenali tata tertib sekolah dan pengembangan perilaku disiplin. Lalu yang keenam itu ada bidang narkotika. Nah, dalam bidang ini itu bertujuan untuk membantu peserta didik mengenali bahaya penggunaan narkotika dan pencegahan terhadap bahaya narkotika di kalangan peserta didik itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir ini ada bidang perilaku seksual. Nah, dalam bidang ini itu bertujuan untuk membantu peserta didik mengenali bahaya perilaku seks bebas, lalu pencegahan perilaku seks bebas dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Lalu ada prinsip dan etika dalam layanan responsif. Nah, prinsip ini meliputi non-diskriminatif, individuasi, pengembangan potensi, fleksibilitas dan adaptif, serta profesionalitas. Nah, lalu dalam etika ini meliputi kerahasiaan, objektivitas, keadilan dan kesetaraan, kesukarelaan dan keterbukaan, serta keamanan psikologis. Nah, konsultasi secara umum yaitu dapat diartikan sebagai proses interaksi profesional antara konselor atau guru BK dengan pihak lain, seperti guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, kepala sekolah, atau bahkan peserta didik itu sendiri untuk membahas suatu permasalahan dan mencari alternatif penyelesaiannya. Nah, tujuan utama konsultasi di SMK ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah siswa melalui pendekatan yang berbasis kerjasama. Lalu ada kolaborasi. Nah, kolaborasi dapat diartikan sebagai kerjasama aktif dan setara antara guru BK dengan pihak lain untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi bantuan bagi peserta didik. Nah, dalam konteks SMK, kolaborasi ini memiliki peran yang sangat luas. Nah, guru BK itu tidak dapat bekerja sendirian dalam menangani berbagai permasalahan yang kompleks yang sering dialami oleh peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada referral. Referral adalah proses mengalihkan penanganan kasus peserta didik kepada pihak lain yang lebih berkompeten untuk memberikan bantuan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di SMK ini contoh yang memerlukan referral itu antara lain itu seperti siswa yang mengalami depresi berat, penyimpangan perilaku atau trauma akibat kekerasan. Lalu manajemen layanan responsif di SMK. Nah, manajemen layanan responsif ini merupakan bagian yang sangat penting dalam bimbingan dan konseling. Hal ini itu bertujuan agar dapat membantu menangani permasalahan peserta didik secara tepat. Nah, layanan ini itu
berorientasi pada permasalahan peserta didik baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir yang memerlukan penanganan segera. Nah, lalu ada beberapa tahapan dalam manajemen layanan responsif kepada peserta didik. Nah, yang pertama itu ada mengidentifikasi kebutuhan dan masalah siswa. Nah, identifikasi ini dapat dilakukan melalui asesmen dalam bentuk pengisian angket, wawancara, observasi di kelas, serta berkolaborasi dengan pihak terkait seperti orang tua, wali kelas, guru mata pelajaran, dan teman sebayanya. Nah, hal ini itu untuk mendapatkan informasi mengenai peserta didik tersebut. Lalu yang kedua itu ada menyusun rencana layanan. Nah, rencana ini itu meliputi tujuan layanan, teknik yang digunakan, topik pembahasan, dan jadwal pelaksanaannya, agar layanan ini dapat berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Lalu yang ketiga itu berkoordinasi dengan pihak terkait. Nah, hal ini itu diperlukan kolaborasi dengan beberapa pihak terkait seperti wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan kepala sekolah. Nah, yang keempat ini ada pelaksanaan layanan responsif. Nah, guru BK ini itu dapat memberikan layanan berupa konseling individu, konseling kelompok sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi ini itu dapat dilakukan dengan pengamatan perkembangan perilaku dari peserta didik itu sendiri. Lalu ada manfaat layanan responsif. Nah, layanan responsif ini memiliki manfaat yang signifikan dengan menyediakan dukungan individuasi kepada peserta didik, membantu mereka mengatasi berbagai masalah akademis, sosial, dan emosional. Nah, lalu manfaat layanan responsif secara umum itu antara lain ada yang pertama itu dukungan individual, deteksi dini di intervensi, dukungan emosional, pengembangan keterampilan sosial, persiapan karir, dan peningkatan keterlibatan siswa. Nah, manfaat layanan responsif dalam lingkup SMK ini antara lain itu ada yang pertama itu dukungan akademis, pengembangan keterampilan sosial, terus yang ketiga itu ada kesejahteraan emosional, persiapan karir, dan peningkatan keterlibatan. Lalu tantangan dalam implementasi. Tantangan dalam implementasi layanan responsif di bimbingan dan konseling ini meliputi sumber daya terbatas, kurangnya pemahaman di kalangan guru, stigma terhadap layanan konseling, serta variasi kebutuhan peserta didik yang beragam. Implementasi layanan responsif di SMK ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang holistik bagi peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa pendidikan mereka. Lalu tantangan dalam implementasi layanan responsif di SMK itu meliputi sumber dayanya terbatas, kurangnya pemahaman, stigma, variasi kebutuhan peserta didik, keterbatasan waktu, komunikasi yang kurang efektif, dan adaptasi kurikulum. Layanan responsif merupakan salah satu bentuk layanan langsung dalam bimbingan dan konseling yang diberikan secara cepat kepada peserta didik yang menghadapi permasalahan yang menghambat perkembangan pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya. Nah, di SMK, layanan ini itu menjadi sangat penting karena siswa ini berada pada masa persiapan memasuki dunia kerja sehingga membutuhkan penanganan yang tepat dan segera ketika menghadapi hambatan dalam proses penyesuaian diri maupun pengembangan kompetensi kejuruan. Layanan kunjungan rumah ini yang juga disebut sebagai home visit adalah tindakan khusus yang membantu memperkuat layanan bimbingan dan konseling. Guru konseling menggunakan layanan ini itu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang siswa dan memperbaiki pemahaman mereka.
Home visit adalah program konseling di mana konselor ini mengunjungi rumah peserta didik untuk membantu mereka mengatasi masalah dan memahami lebih lanjut tentang mereka. Nah, secara umum tujuan dilaksanakan kegiatan home visit ini yaitu untuk memperoleh data penting tentang latar belakang kehidupan siswa dan keluarganya, baik berupa data baru atau mengecek akurasi data yang telah diperoleh melalui teknik lain. Layanan advokasi termasuk dalam layanan responsif yang diberikan kepada peserta didik yang menghadapi hambatan dalam kehidupannya, baik yang bersifat pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, tujuan utama dari layanan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap peserta didik yang mengalami ketidakadilan, baik yang bersumber dari teman sebaya, guru, lingkungan sekolah, maupun faktor eksternal lainnya. Nah, pelaksanaan layanan advokasi di sekolah, khususnya di SMK, menjadi sangat relevan. Siswa SMK ini memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan siswa sekolah umum lainnya, karena harus menghadapi dunia praktek kerja industri serta berbagai tekanan sosial dan akademik. Nah, layanan advokasi ini bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak peserta didik agar mereka memperoleh perlakuan yang adil di lingkungan sekolahnya. Konferensi kasus atau juga dikenal sebagai case conference adalah sebuah pertemuan terbatas dan tertutup yang diorganisir, dijadwalkan, dan dikendalikan langsung oleh konselor. Nah, kegiatan ini tuh berfungsi sebagai dukungan penting bagi bimbingan dan konseling untuk mendiskusikan sebuah kasus, khususnya dalam mempelajari kondisi serta tantangan atau masalah yang dihadapi oleh satu atau beberapa siswa. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menentukan jalan penyelesaian atau arah penanggulangan yang efektif. Nah, pelaksanaan kegiatan konferensi kasus memiliki beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Nah, peran guru BK dan konselor dalam memberikan layanan responsif. Guru BK dan konselor ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu pemberian dukungan segera kepada peserta didik atau orang yang membutuhkan nasihat saat mereka membutuhkannya. Hal ini itu untuk mencegah mengalami masalah saat melanjutkan perjalanan hidupnya. Nah, lalu kendala dan solusi dalam manajemen layanan responsif di SMK. Nah, di lingkungan SMK, guru BK sering mengalami kesulitan dalam mengajak peserta didik mengikuti konseling individu akibat persepsi negatif siswa terhadap peran guru BK, sehingga menyulitkan siswa untuk terbuka selama proses konseling. Nah, solusinya ini yaitu SMK ini itu dapat menerapkan kotak masalah sebagai strategi manajemen layanan responsif yang memungkinkan siswanya ini menyampaikan permasalahannya secara anonim, sehingga meningkatkan partisipasi siswa dan kualitas layanan BK di tengah beban kurikulum ini. Media bimbingan dan konseling adalah alat bantu yang digunakan guru BK untuk menyampaikan pesan, materi, dan layanan BK kepada peserta didik. Media membantu menjelaskan konsep, teori, maupun cara kerja tertentu dalam layanan BK, serta berfungsi untuk menarik perhatian dan minat siswa agar lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Media BK ini bersifat fleksibel dan juga dapat dimodifikasi atau dikembangkan secara kreatif sesuai dengan kebutuhan layanan dan kondisi sekolah. Yang pertama, mempermudah penyampaian informasi dan materi BK. Jadi, media ini membantu guru BK menyampaikan materi yang sulit atau abstrak
abstrak menjadi lebih konkret, sehingga informasi BK lebih mudah diterima oleh siswa. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa terhadap pesan BK. Dengan bantuan media ini, pesan yang disampaikan tidak hanya didengar, tapi juga dilihat dan dapat dipahami, sehingga mengurangi kesalahpahaman siswa terhadap materi BK. Yang ketiga, yaitu menarik perhatian dan minat siswa. Media yang menarik secara visual atau audio dapat membuat siswa lebih fokus dan antusias mengikuti layanan BK dibandingkan penyampaian secara lisan saja. Karena terkadang penyampaian secara lisan saja ini lebih membuat bosan atau monoton. Yang keempat, yaitu membantu siswa memahami diri dan lingkungannya. Media dapat digunakan untuk membantu siswa mengenali potensi diri, minat, bakat, serta permasalahan yang dihadapi melalui contoh, ilustrasi, ataupun simulasi. Yang terakhir yaitu mendukung pengambilan keputusan siswa. Media BK dapat membantu siswa memperoleh informasi yang jelas dan juga lengkap, sehingga siswa dapat mengambil keputusan secara lebih tepat, terutama dalam bidang belajar, sosial, maupun juga karir, dan juga pribadi. Jadi, media BK ini dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama ada media cetak seperti leaflet, poster, booklet, atau modul. Lalu yang kedua yaitu media elektronik atau digital seperti video, audio, blog, presentasi interaktif, dan juga media visual lainnya. Nah, pemilihan media ini harus disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Karakteristik siswa, isi materi, daya tarik media, serta keterbacaan dan juga komposisi dari medianya. Lalu, pengembangan media BK merupakan upaya kreatif dan juga inovatif yang dilakukan oleh guru BK untuk menciptakan media yang dapat membantu siswa memahami pesan layanan BK. Media dikembangkan agar mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan keinginan siswa dalam menerima layanan BK. Dalam pengembangan media, guru BK perlu mempertimbangkan tujuan layanan, materi yang disampaikan, serta kemampuan siswa dalam menerima informasi. Pelaksanaan layanan BK melalui media harus dikelola secara sistematis, yang meliputi perencanaan penggunaan media berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi, kita juga harus menyesuaikan apa sih kebutuhan siswanya, dan kita merancang media yang sesuai dengan hal tersebut. Lalu yang kedua yaitu pengembangan dan pemilihan media yang sesuai. Yang ketiga, pelaksanaan layanan BK dengan bantuan media. Yang keempat, evaluasi efektivitas media dalam layanan BK. Nah, jadi manajemen yang baik akan membuat media ini benar-benar berfungsi sebagai alat bantu yang mendukung keberhasilan layanan BK. Lalu poin yang terakhir yaitu peran BK dalam meningkatkan kualitas layanan BK. Nah, media memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan BK karena dapat membantu guru BK menyampaikan pesan secara lebih jelas, menarik, dan juga mudah dipahami. Media juga membantu siswa lebih aktif dalam layanan BK dan mendorong keterlibatan mereka dalam proses bimbingan dan konseling. Manajemen peminatan merupakan bagian dari manajemen BK yang berfokus pada pengelolaan proses pemilihan peminatan siswa secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tujuan utamanya adalah membantu siswa membuat keputusan akademik yang tepat untuk menunjang masa depan pendidikan dan juga karir mereka.
Landasan teori manajemen peminatan. Yang pertama, teori manajemen sumber daya manusia (MSDM). Nah, siswa dipandang sebagai sumber daya yang berharga. Potensi siswa juga perlu dikelola dan dikembangkan secara optimal, serta sekolah berperan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi siswa. Yang kedua yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow, yakni kebutuhan manusia ini bersifat bertingkat, lalu puncak kebutuhan adalah aktualisasi diri, serta manajemen peminatan membantu siswa mencapai aktualisasi diri dan siswa menjadi lebih termotivasi dan terlibat dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu teori perkembangan karir super. Ini merupakan perkembangan karir ini berlangsung secara sepanjang hayat. Lalu siswa perlu dibimbing merencanakan karir sejak dini, dan juga informasi dan dukungan membantu siswa menentukan peminatan. Adapun juga tujuan dari manajemen peminatan. Yang pertama, membantu siswa mengenali minat, bakat, dan kemampuannya. Kedua, mengarahkan siswa pada pilihan jurusan yang sesuai. Ketiga, mencegah kesalahan pemilihan peminatan. Yang keempat, mendukung perkembangan akademik dan perencanaan karir siswa. Oke, next selanjutnya yaitu ada tahapan manajemen peminatan. Yang pertama, tahap perencanaan. Jadi, di tahap perencanaan ini merupakan langkah awal dalam manajemen peminatan. Pada tahap ini, guru BK menyusun rencana layanan peminatan berdasarkan kebutuhan, minat, bakat, dan juga kemampuan siswa. Nah, perencanaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui asesmen seperti angkat minat, tes bakat, hasil belajar, serta informasi dari guru dan juga orang tua. Hasil perencanaan menjadi dasar dalam menentukan bentuk layanan peminatan yang akan diberikan agar sesuai dengan potensi siswa. Yang kedua yaitu tahap pengorganisasian. Pada tahap ini, sekolah mengatur pembagian peran dan juga tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam layanan peminatan. Guru BK berperan sebagai pelaksana utama, sementara wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, dan orang tua berperan sebagai pendukung. Pengorganisasian ini bertujuan agar pelaksanaan peminatan berjalan terkoordinir, sistematis, dan juga tidak tumpang tindih. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini merupakan penerapan dari layanan peminatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Jadi, guru BK ini memberikan layanan konseling, informasi peminatan, pendampingan, serta arahan kepada siswa dalam menentukan pilihan jurusan atau bidang studi. Pelaksanaan dilakukan secara personal dan berkelanjutan dengan memperhatikan perbedaan karakteristik dan potensi setiap siswa agar keputusan peminatan benar-benar sesuai. Yang keempat yaitu ada tahap pengendalian atau controlling. Tahap controlling dilakukan melalui monitoring dan juga evaluasi terhadap proses dan hasil peminatan siswa. Guru BK memantau kesesuaian pilihan peminatan dengan perkembangan akademik dan juga minat siswa. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan layanan serta sebagai dasar perbaikan dan tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam peminatan. Nah, hal ini juga ada faktor pendukung dan juga faktor penghambatnya loh. Faktor pendukung dari manajemen peminatan antara lain ketersediaan data minat, bakat, dan kemampuan siswa yang akurat. Kedua, kompetensi dan profesionalitas guru BK. Yang ketiga, dukungan kepala sekolah dan kebijakan sekolah. Keempat, kerjasama yang baik antara guru BK, wali kelas, dan orang tua. Yang kelima, sarana dan prasarana yang memadai. Nah, ada pun juga faktor penghambat dari manajemen peminatan. Yang pertama, kurangnya pemahaman siswa tentang peminatan, minimnya keterlibatan orang tua,
keterbatasan waktu layanan BK, keterbatasan sarana pendukung dan instrumen asesmen, serta pengaruh lingkungan atau tekanan dari pihak tertentu terhadap pilihan dan siswa. konseling. Evaluasi manajemen layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah kejuruan atau yang biasa disebut dengan SMK merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang mengacu pada kriteria tertentu sesuai dengan program bimbingan dan konseling yang telah ditetapkan di sekolah tersebut. Tujuan dari evaluasi ini sendiri yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah tersebut. Kemudian, evaluasi program bimbingan dan konseling ini ada dua jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan dengan menganalisis selama proses kegiatan layanan berlangsung. Yang kedua ada evaluasi hasil. Di dalam evaluasi hasil ini, guru bimbingan dan konseling membandingkan keberhasilan terlaksanakannya program dengan standar-standar program yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada 3 langkah yang perlu dipahami nih di dalam evaluasi. Yang pertama yaitu langkah penyusunan rencana evaluasi. Guru bimbingan dan konseling menyusun rencana terlebih dahulu guna menentukan jenis data atau informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Lalu, guru BK bisa menentukan alat pengumpulan data, sumber informasi, waktu pelaksanaan, dan kriteria evaluasinya. Yang kedua, ada langkah pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data dan informasi, dapat menggunakan metode seperti observasi, wawancara, angket, atau lainnya. Yang jelas, metode ini dipilih sesuai dengan kebutuhan data yang ingin dikumpulkan. Dan yang terakhir ada langkah analisis dan interpretasi data, yang dimana data yang sudah terkumpul tadi kemudian lanjut untuk dianalisis dan diproses oleh guru BK untuk melakukan evaluasi. Baik, selanjutnya ada pelaporan dan tindak lanjut program bimbingan dan konseling. Untuk pelaporan sendiri ini merupakan tahap setelah evaluasi yang berfungsi untuk menyusun dan menjelaskan hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling, baik dari sisi proses maupun hasil yang telah dicapai. Nah, laporan ini memberikan gambaran tentang keberhasilan, kendala, serta kualitas layanan BK yang telah dilaksanakan. Untuk pelaporan sendiri ini bertujuan untuk memberikan informasi capaian program BK kepada pihak yang terkait. Yang kedua, untuk menyediakan umpan balik bagi pengembangan program. Dan yang ketiga, menjamin akuntabilitas bahwa layanan BK dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkualitas. Nah, dalam penyusunan laporan terdapat 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, sistematika laporan harus logis dan mudah dipahami. Yang kedua, penulisan mengikuti kaidah kebahasaan yang benar. Dan yang ketiga, laporan disusun secara akurat dan tepat waktu. Untuk langkah penyusunan laporan BK, yang pertama ada tahap persiapan. Nah, di sini guru BK itu mengidentifikasi latar belakang laporan, terus jenis layanan yang dilaporkan, sumber data dan tujuan pelaporan, dan batas waktu penyampaian laporan. Yang kedua ada tahap pengumpulan dan penyajian data. Nah, data pelaksanaan layanan BK ini dikumpulkan, kemudian dikelompokkan dan diolah agar mudah dideskripsikan dalam satu bentuk laporan. Yang ketiga ada tahap penulisan laporan. Nah, penulisan dilakukan secara terstruktur sesuai pedoman, mulai dari pendahuluan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut. Selanjutnya ada sistematika laporan program BK. Untuk bab 1 sendiri ini ada pendahuluan. Nah, berisi latar belakang dan tujuan penyusunan laporan. Yang bab kedua ini ada pelaksanaan. Memuat uraian layanan BK yang dilaksanakan. Terus ada hasil evaluasi dan keberhasilan hambatan serta strategi pemecahan masalah. Nah, untuk bab 3-nya sendiri ini penutup berisi kesimpulan dan saran pengembangan program BK ke depannya.
Untuk tindak lanjut program BK sendiri, tindak lanjut ini merupakan tahap akhir yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi program BK. Tujuannya adalah untuk memperbaiki, merevisi, atau mengembangkan program agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya sendiri. Tindak lanjut ini tidak hanya berfokus pada perbaikan kekurangannya saja, tetapi juga membuka peluang inovasi dan meningkatkan kualitas layanan BK di sekolah. Nah, langkah-langkah tindak lanjut yang pertama untuk menentukan aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, seperti kualitas layanan atau materi bimbingannya. Dan yang kedua ada menyusun ulang desain program BK agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi di sekolahnya ini sendiri. Dan yang ketiga ini melaksanakan tindak lanjut dengan melibatkan pihak terkait dan pengaturan waktu yang jelas. Untuk keterlibatan berbagai pihak sangat penting agar program BK ini berjalan efektif dan memberikan dampak yang nyata. Nah, pelaporan dan tindak lanjut ini itu merupakan bagian penting dalam manajemen BK. Melalui pelaporan sendiri yang sistematis dan tindak lanjut yang terencana, layanan bimbingan dan konseling ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didiknya sendiri tadi. Administrasi BK adalah serangkaian proses pengelolaan layanan yang disusun secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Nah, proses ini mencakup beberapa kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi terhadap program BK. Nah, tugas administrasi BK ini tidak hanya berupa pencatatan data saja, tetapi juga berfungsi sebagai struktur manajerial yang memastikan layanan BK ini berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu komponen administrasi bimbingan dan konseling. Komponen-komponen administrasi BK ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan manajemen layanan yang komprehensif. Yang pertama itu ada perencanaan program. Nah, perencanaan program merupakan tahap awal yang menentukan arah dan kualitas layanan BK. Tahap ini itu tidak hanya menyusun jadwal, tapi juga merancang strategi intervensi berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik melalui angket, wawancara, observasi, data akademik, dan asesmen psikologis. Lalu ada pelaksanaan layanan BK. Pelaksanaan adalah tahap di mana program BK dijalankan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Di tahap ini, layanan BK diberikan dalam berbagai bentuk seperti layanan dasar, layanan peminatan, layanan responsif, dan dukungan sistem sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, lalu ada pengadministrasian data dan instrumen. Administrasi data memiliki peran penting dalam layanan BK karena menjadi dasar penerapan layanan berbasis bukti. Melalui pengelolaan data yang sistematis, konselor dapat memahami kebutuhan peserta didik secara objektif. Lalu yang selanjutnya yaitu evaluasi dan pelaporan BK. Nah, evaluasi adalah cara yang teratur untuk mengecek seberapa baik dan bagus layanan BK ini berjalan. Nah, dengan adanya evaluasi ini, konselor itu bisa tahu sejauh mana rencana dan tindakan dalam layanan ini sesuai, termasuk metode yang digunakan, sarana yang digunakan, serta seberapa aktif peserta didik ini terlibat. Nah, lalu ada tindak lanjut. Tindak lanjut adalah langkah selanjutnya setelah evaluasi dengan tujuan memastikan peserta didik ini mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dalam tahap ini itu konselor bisa merujuk siswa ke pihak profesional atau lembaga terkait seperti psikolog, tenaga medis, atau lembaga perlindungan anak jika itu ditemukan masalah yang memerlukan penanganan khusus. Kegiatan tambahan dalam bimbingan dan konseling. Nah, kegiatan tambahan dalam BK merupakan aktivitas pendukung di luar layanan inti BK yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas layanan kepada peserta didik. Kegiatan ini dilakukan oleh guru BK sesuai dengan kebutuhan sekolah dan juga siswa, serta tetap relevan dengan tujuan BK.
Kegiatan tambahan dapat berupa keterlibatan guru BK dalam kegiatan sekolah, seperti pendampingan siswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, kerjasama dengan pihak luar, serta partisipasi dalam program pengembangan sekolah. Kegiatan ini berfungsi sebagai bentuk dukungan sistem agar layanan BK berjalan optimal dan menyentuh kebutuhan siswa secara lebih luas. Melalui kegiatan tambahan ini, guru BK tidak hanya berperan sebagai konselor, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra strategis dalam pengembangan peserta didik. Nah, kegiatan tambahan ini juga mendukung tercapainya tujuan perkembangan peserta didik secara lebih optimal, baik dalam bidang aspek pribadi, sosial, belajar, maupun juga karir. Nah, ada pun juga contoh dari kegiatan tambahan yang dilakukan. Yang pertama yaitu pembinaan ekstrakurikuler. Yang kedua, home visit atau kunjungan rumah. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak eksternal. Yang keempat, administrasi tambahan. Selanjutnya yaitu pengembangan keprofesian konselor secara bertanggung jawab. Pengembangan keprofesian konselor merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan guru BK untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan kualitas layanan BK. Pengembangan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan kode etik profesi konselor. Bentuk pengembangan keprofesian dapat berupa mengikuti pelatihan, seminar, workshop, penelitian, penulisan karya ilmiah, serta keikutsertaan dalam organisasi profesi. Kegiatan ini bertujuan agar konselor selalu memperbarui pengetahuan dan juga keterampilan dan sikap profesional dalam menghadapi dinamika permasalahan siswa. Pengembangan keprofesian juga menuntut konselor untuk mampu melakukan refleksi diri, evaluasi kinerja, serta peningkatan kapasitas secara mandiri. Dengan pengembangan keprofesiannya yang baik, konselor diharapkan mampu memberikan layanan yang berkualitas, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, next yang terakhir, integritas administrasi dan juga kegiatan tambahan dan juga PKB. Integritas administrasi dalam BK merupakan prinsip penting yang menekankan kejujuran, ketertiban, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi layanan BK. Administrasi BK tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan, tapi juga sebagai bukti profesionalitas dan pertanggungjawaban layanan yang diberikan. Integritas ini harus tercermin dalam pelaksanaan kegiatan tambahan serta pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. PKB merupakan wadah bagi konselor untuk terus meningkatkan kompetensi secara sistematis dan berkesinambungan. Pelaksanaan PKB yang terintegrasi dengan administrasi BK menunjukkan bahwa konselor menjalankan tugasnya secara profesional, etis, dan bertanggung jawab.